Sejak awal, Polri berkomitmen untuk mengungkap secara cepat, tepat, dan akuntabel atas peristiwa yang menjadi perhatian publik selama 1 bulan terakhir. Saat konferensi pers, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan adanya hambatan yang dihadapi tim sus dalam penyidikan kasus penembakan Brigadir J. Di antaranya, kejanggalan hilangnya CCTV sebagai upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa dan menghalangi proses penyidikan, sehingga proses penanganan menjadi lambat, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP, serta penyerahan jenazah Brigadir J. Dari 56 personil Polri yang diperiksa, 31 personil diduga melanggar kode etik. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Yang perlu kami sampaikan hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Listio Sigit, Pak Kapolri kita yang begitu sudah bersusah payah, bekerja keras siang dan malam, dan membentuk tim khusus untuk mengungkap kejadian ini. Hasil daripada kerja keras beliau-beliau itu sudah ada tersangka baru, seorang bintang 5. Dalam kasus penembakan Brigadir J ini, ada 4 tersangka baru yang ditetapkan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa
seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka dengan perannya masing-masing, maka penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, jungto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Tim SUS masih akan melakukan pemeriksaan. Tentunya hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen Polri mengusut tuntas secara akuntabel, jujur, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat dan Presiden. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri Kotmil Quran dari Polri untuk Negeri dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Pondok Pesantren atau Ponpes Lirboyo, Kota Kediri. Kedatangan Kapolri dan rombongan di Ponpes Lirboyo disambut hangat oleh sesepuh Ponpes Lirboyo, diantaranya Kiai Haji M. Anwar Mansyur, Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, Kiai Haji A. Hasan Syukri Zamzami Mahrus, para pengasuh dan santri Ponpes Lirboyo Kediri. Hari ini saya mendapatkan kabar dan informasi bahwa baru saja diselesaikan Khatmil Quran 77 dalam rangka bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Tentunya saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta kegiatan Khatmil Quran dan mudah-mudahan apa yang dicapai oleh adik-adik semua selalu menambah keimanan, menambah pahala buat kita semua. Kesempatan ini juga menjadi sangat baik karena saya bisa sowan dan bertemu langsung dengan para sesepuh pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Apa yang kami lakukan hari ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan sinergitas yang selama ini sudah terbangun antara umaroh dan ulama. Saya selaku Kapolri mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dukungan para kiai, para ulama. Waktu awal-awal kita mau vaksin sangat sulit. Sehingga kemudian para kiai, para ulama di Jawa Timur yang memimpin pertama kali untuk dilaksanakan vaksin, dan alhamdulillah saat ini Indonesia menjadi negara nomor 5 di dunia untuk vaksin terbanyak. Tentunya ini adalah tugas kita bersama, adik-adik tugasnya terus menuntut ilmu, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tugas kami bagaimana menjaga dan mengawal agar setiap kebijakan pemerintah dapat berjalan. Kita percaya bahwa di antara adik-adik semua akan ada yang menjadi calon pemimpin nasional di masa yang akan datang. Kegiatan ini merupakan wujud upaya dari Polri untuk meningkatkan sinergitas antara umaroh dengan ulama karena seluruh tugas Polri dapat berjalan dengan baik, tidak lepas dari doa dari para ulama.